Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan rahmat Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Semoga umat-umat Tuhan yang mengikuti renungan pada pagi hari ini tetap sehat, kuat, dan terus berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pagi hari ini ya Tuhan kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menguatkan, memampukan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Waspada atas penipuan setan. Ayat intinya diambil dari 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dan yang ke-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Keterangannya, biarlah setiap jiwa waspada. Musuh itu sedang berada di jalanmu. Berjaga-jagalah, perhatikan dengan saksama, jangan ada yang bersembunyi diam-diam dan dengan tangkasnya menjerat engkau tanpa sadar. Biarlah orang-orang yang lalai dan acuh tak acuh waspada, jangan sampai hari Tuhan itu datang ke atas mereka seperti pencuri pada malam hari. Banyak yang akan tersesat dari jalan kerendahan hati dan membuang Kristus, lalu berjalan di jalan yang aneh, menjadi buta dan kebingungan. Mereka akan meninggalkan jalan sempit yang menuju ke kota Allah. Ia yang mengalahkan harus berjaga-jaga karena keterlibatan dengan dunia, kesalahan dan tahyul. Setan berjuang untuk merenggut para pengikut Kristus daripadanya. Tidaklah cukup bila kita menghindar, memandang kepada bahaya-bahaya dan kebinasaan dengan gerakan-gerakan yang tidak tetap. Kita harus tetap dekat di sisi Kristus, berjalan dalam lorong penyangkalan diri dan pengorbanan. Kita berada di negeri musuh. Ia yang diusir keluar dari sorga telah turun dengan kuasa besar. Dengan setiap penipuan yang terbit dalam pikirannya, ia berusaha untuk menawan jiwa-jiwa. Kecuali kita tetap berjaga-jaga, kita akan menjadi mangsa yang empuk terhadap penipuannya yang tidak terhitung banyaknya itu. Segala sesuatu sekarang terliputi dengan kehikmatan sehingga semua yang percaya akan kebenaran untuk masa kini harus sadar. Mereka harus menunjukkan penghormatan pada hari Allah. Penghakiman Allah sebentar lagi akan dikenakan kepada dunia dan kita harus mengadakan persiapan untuk menghadapi hari yang besar itu. Waktu kita mahal sekali. Kita hanya mempunyai sangat sedikit kesempatan lagi dalam pintu kasihan, di mana kita harus mengadakan persediaan demi masa depan, yaitu kehidupan yang kekal. Kita tidak mempunyai waktu yang akan disia-siakan dalam gerakan-gerakan yang sembarangan. Kita harus takut menyaring permukaan firman Allah. Jikalau seluruh perhatianmu tertuju kepada kebenaran dan pekerjaan persiapan untuk waktu sekarang ini, maka engkau akan disucikan melalui kebenaran dan menerima kelayakan untuk hidup kekal. Pekerjaan yang cermat mengadakan persiapan harus dilakukan oleh semua yang mengakui kebenaran sampai kita berdiri di hadapan tata Allah tanpa kesalahan, tanpa cacat atau celah atau lain-lain sebagainya. Allah akan menyucikanmu jika engkau menyerahkan diri kepada proses penyucian. Luar biasa pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Waspada atas penipuan setan. Setan dengan segala kecerdikannya, kepandaiannya, kemampuannya, dia akan berusaha segala macam cara seperti singa yang mengaum-ngaum, siap menerkam siapa saja yang berada dalam barisan umat Tuhan. Apabila kita tidak berserah kepada Tuhan, apabila kita tidak mengikuti kehendak Tuhan, maka akan dengan sangat gampanglah
kuasa setan untuk menerkam, mengalahkan umat-umat Tuhan. Pentingnya bagi kita masing-masing, pribadi lepas pribadi, untuk menggunakan dengan bijaksana waktu kita masing-masing. Tidak membuang-buangnya untuk hal-hal yang tidak digunakan untuk persiapan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena dengan jelas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, Allah akan menyucikan kita apabila kita menyerahkan diri kita kepada proses penyucian yang Tuhan akan berikan bagi kita. Semoga kita diberikan kerelaan hati, kemampuan untuk menyerahkan kehidupan kita dibentuk, diarahkan, dan mengikuti proses yang Tuhan rindu kita alami. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kita akan siap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan atas kebesaran kuasa-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Pagi hari ini ya Tuhan kami bersyukur kesempatan indah bagi kami Engkau berikan untuk merenungkan pekabaran firman Tuhan. Sebelum kami menyampaikan segala permohonan kami kepadamu, tolong kiranya Engkau ampuni kami dari segala dosa kekurangan kami, sehingga kami dapat dilayakkan di hadapan hadirat Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, terima kasih pekabaran firman Tuhan mengingatkan kami agar kami waspada terhadap pencobaan, penipuan, godaan yang setan lakukan terhadap umat-umat Tuhan. Kami lemah, memiliki banyak keterbatasan, kekurangan, terlebih khusus dalam dosa-dosa kesayangan kami ya Bapa. Kami datang kepadamu memohon kuasa Tuhan berlipat kali ganda untuk memampukan, menyanggupkan kami untuk menang hari demi hari. Dengan pertolongan Tuhan kami rindu bijaksana menggunakan waktu kami untuk mempersiapkan diri, keluarga, bahkan jemaat untuk siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berikan kepada kami kepekaan untuk mengerti akan kehendak-kehendak Tuhan. Bantu kami agar kami terus menyadari akan kebutuhan kami terus berada dalam hadirat Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami bisa siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari sorga. Diberkatilah dalam setiap pergumulan, tantangan yang sedang dihadapi, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami akan terus merasakan indahnya berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati. Bagi